Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, teman-teman, selamat datang di channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Barangkali pengalaman saya bermanfaat. Oke, teman-teman, saya akan menjelaskan ciri-ciri ya ini komennya ya. Ciri-ciri kalau mau sembuh itu seperti apa? Oke, teman-teman, ciri-ciri sembuh GERD ya. Karena ini komennya ada di GERD ya, GERD anxiety ya. Anxiety itu leaky gut ya, berasal dari sindrom usus bocor. Penyembuhannya tidak instan, memerlukan waktu beberapa bulan. Oke, teman-teman, ciri-ciri GERD ya atau anxiety itu mulai sembuh ya. Yang pertama yaitu GERD-nya dulu ya. GERD itu biasanya kita sesak ya. Biasanya nafas ini pendek ya. Gampang ngos-ngosan, namun ngos-ngosannya itu bukan seperti ngos-ngosan kita ini capek yang apa seperti olahraga yang keras, tidak seperti itu. Jadi kita gerak dikit ngos-ngosan, ngos-ngosannya itu dari ini pernafasan diafragma kita. Jadi diafragma kita tertekan oleh apa? Reflux dari asam lambung kita. Karena terkadang ya kita yang mengalami GERD kita ini menyalahartikan itu adalah penyakit jantung, padahal itu dari GERD. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang ya yang mengalami GERD itu ternyata memang jantungnya juga bermasalah. Oleh karena itu, segera kontrol rutin ya. Bukan kontrol rutin ya, kontrol lengkap. Check up lengkap, ke poli jantung juga bisa, cek darah lengkap biar mengetahui fungsi dari organ-organ kita bagi teman-teman yang mungkin mengalami keluhan seputar GERD. Gunanya untuk mengetahui aja. Oke, teman-teman, ciri-ciri yang mau sembuh ya, yang pertama yaitu nafas ini mulai plong, teman-teman. Tadi yang kita biasanya mudah ngos-ngosan, nafas ini mulai plong. Kemudian teman-teman, rasa mengganjal di sini nih mulai menghilang. Biasanya tuh hilang timbul ya. Biasanya mengganjal kan ya di sini nih. Kemudian kita sering sendawa, itu mulai mereda sendawanya. Rasa mengganjal di sini teman-teman ya, di area dada atau tenggorokan itu mulai kadang terasa, kadang enggak. Kemudian kita mulai nih ya, makan kita biasanya mulai bisa agak banyak. Kemudian kita biasanya ini makannya itu udah mulai bisa makan apa aja, dalam artian tetap hindari gluten dan segala jenis makanan ultra processed food atau makanan berpengawet ya. Nah, kemudian tenaga ini tidak bisa dibohongi, tenaga kita mulai fit gitu ya. Namun yang udah ada anxiety ini agak lama, karena anxiety itu menunggu ya, menunggu dari leaky gut kita ini mereda atau merapat kembali atau kebocoran di ususnya itu sembuh total dulu. Ini biasanya yang anxiety ini ya ini perlu terapi. Terapinya itu kita harus banyak gerak, bukan banyak istirahat, tidak. Kita harus banyak aktivitas, dalam artian aktivitas yang jangan berlebihan juga. Semisal olahraga, peregangan, semisal kita aktivitas bekerja, itu silakan dilaksanakan. Gunanya untuk apa, teman-teman ya? Agar saraf-saraf di dalam tubuh kita ini bekerja. Kemudian laksanakan hobi biar rileks ya otak kita, karena anxiety itu teman-teman ya, itu dia itu direkam ya di otak bawah sadar kita. Itu kita harus istilahnya merestart ulang gitu. Jadi kita harus sering meditasi juga ya. Jadi kita harus bisa sembuh total itu dengan catatan tanpa menggunakan obat penenang yang diberikan biasanya oleh psikiater. Ini yang saya laksanakan. Nah, teman-teman yang mungkin sedang mengalami GERD ya, ke tahap ada anxiety-nya juga ya, silakan melaksanakan aktivitas ya. Olahraganya kalau sudah jalan kaki sudah kuat, silakan ditambah olahraga semisal berenang, semisal angkat beban, dengan catatan GERD-nya udah pulih tadi ya. Kemudian sepedaan ya, sepeda gowes itu teman-teman ya, tapi tetap ya jangan terlalu capek. Gunanya apa? Agar kita nggak terlalu banyak diam teman-teman ya, itu bisa membuat kita semakin stres gitu. Stres itu nanti likikat kita nggak sembuh-sembuh, karena kebanyakan teman-teman ya, orang yang mengalami GERD anxiety itu kebanyakan mengurung diri. Dia seperti kok nggak sembuh-sembuh, apalagi anxiety-nya hadir gitu ya. Biasanya itu memang orang yang mengalami GERD anxiety biasanya ada suatu permasalahan khusus sehingga membuat pikiran kita terlalu stres, akhirnya kita terkena GERD. Namun tidak semua seperti itu, namun kebanyakan gitu ya. Nah, teman-teman ya, terapi
pemulihan dari GERD anxiety itu bertahap, membutuhkan waktu beberapa bulan, bisa sampai 1 tahunan. Namun yakinlah bisa pulih. Saya sekarang teman-teman ya, terkadang teman-teman ya, kalau pola makan saya tidak saya jaga, misalnya saya terlalu sering makan makanan yang digoreng ya teman-teman ya, dalam artian yang digoreng tetap ya, saya tidak makan tepung terigu yang digoreng. Yang digoreng biasanya tempe atau tahu, itu sebenarnya tuh harus kita hindari, namun terkadang saya bandel. Itu anxiety itu terkadang masih muncul teman-teman, terkadang masih muncul sehingga anxiety itu kalau teman-teman mau mengamati ya anxiety itu, cobalah teman-teman puasa. Kalau puasa teman-teman ya, anxiety-nya tidak akan muncul. Jadi gejala kecemasan itu diciptakan oleh ketenangan dari pencernaan kita, teman-teman. Pencernaan kita membaik ya, hormon serotonin kita ya, itu meningkat ya, hormon ketenangan kita meningkat, akhirnya kita tidak akan mengalami anxiety. Namun sebaliknya, kalau pencernaan kita buruk ya di usus halus, itu hormon serotonin kita terganggu, teman-teman. Sehingga apa teman-teman ya, stres. Pikiran kita ini selalu biasanya itu umumnya itu takut meninggal atau takut mati atau takut keramaian. Kenapa kok keramaian? Apa hubungannya keramaian? Keramaian itu ya erat hubungannya dengan stres otak kita dalam mengamati mengamati media yang ada di depan kita. Karena media di depan kita itu masuk melalui indera kita. Yang pertama indera penglihatan, indera pendengaran ya, kemudian indera perasa juga ya, seperti angin ya, seperti udara itu terkena di sini juga itu juga berefek. Nah, ketika kita di keramaian, terkadang itu kita merasakan kecemasan berlebih yang takut ini, takut itu karena kondisi dari leaky gut kita itu belum pulih total. Nah, hindari aja enggak apa-apa ya. Jadi enggak usah terlalu dipaksakan ke keramaian ya. Jadi buatlah diri kita nyaman. Kalau memang mau ngetes saya udah pulih atau belum, silakan sesekali datang ke keramaian. Karena ketika sekitar kita ini masuk teman-teman ya, informasi kita terima lewat mata, informasi kita lewat telinga ya. Kemudian ini akan masuk ke otak kita teman-teman. Nah, otak kita ini saat kita mengalami anxiety teman-teman ya, itu masih kurang tenang ya. Pikiran kita kurang tenang, hormonnya ini kurang begitu kuat, kurang begitu oke istilahnya seperti itu. Sehingga teman-teman ya kita mengalami kecemasan di keramaian. Nah, teman-teman ya, itu tadi ciri-ciri kalau mau sembuh GERD ya, utamanya sesak nafas ini mulai enak. Ya, kemudian mengganjalnya hilang. Kemudian biasanya anxiety-nya ini udah mulai mereda tadi. Namun teman-teman ya, pemulihannya tidak bisa instan. Pelan-pelan, anxiety-nya pelan-pelan. Teman-teman harus konsumsi apa? Pati Garut bisa, kemudian pati singkong atau kanji bisa, dan cukupi probiotik. Penggunaan madu juga penting. Saya menyarankan menggunakan madu hitam pahit, teman-teman. Untuk apa? Tambahan vitamin mineralnya. Kemudian teman-teman kalau mau menggunakan tepung, pakailah tepung mokaf. Dia ini dari singkong, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau kurang bisa dipahami, silahkan komen lagi. Karena terkadang saya masih pertanyaan bagaimana ciri-ciri sembuh. Saya masih mengingat beberapa bulan yang lalu bagaimana ya rasanya. Sehingga mungkin videonya mungkin kurang begitu lengkap atau kurang begitu dipahami. Namun secara rinci yang saya rasakan seperti itu teman-teman ya. Cek video-video saya karena video saya ini perjalanan ya. Yang ada di TikTok itu juga perjalanan juga, namun saya sudah beralih ke YouTube karena video-video di TikTok itu banyak yang di-ban. Penjelasan kita yang terlalu vulgar atau terlalu berlebihan itu di-ban teman-teman. Video kita dihapus dan akun terancam dihapus atau dihilangkan. Akhirnya saya beralih ke YouTube ini teman-teman ya. Oke teman-teman, cek video-video saya barangkali bermanfaat seputar lambung ini, GERD, anxiety atau gastritis teman-teman ya, barangkali bermanfaat. Oke teman-teman, salam sehat dari kita dan mohon maaf apabila ada salah kata. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.